the dark, we sit alone. 1.000 triliun, bukan sekadar angka, tapi kuburan kehormatan bangsa ini. Uang rakyat yang seharusnya membangun jalan-jalan di desa, membayar guru-guru honorer yang terhina upahnya, membeli obat untuk rumah sakit yang sekarat. Tapi apa yang terjadi? Uang itu lenyap di tangan para bedebah berdasi, dipanggang di meja rapat, dibakar di pesta-pesta mewah, dibagi-bagi di antara mafia yang wajahnya kita kenal. Lalu muncullah Ahok, si mulut besar yang tiba-tiba ingin jadi pahlawan kesiangan. Dia tunjuk hidung Erick Thohir, mantan temannya sendiri. Bukan karena cinta pada rakyat, bukan karena peduli pada negeri, tapi karena jatah kuasa dan gengsi tak lagi dia nikmati. Ahok dan Erick berseteru, seolah-olah mereka bukan bagian dari penyakit yang sama. Padahal dua-duanya pernah duduk satu meja, pernah saling senyum di depan kamera, saling tepuk bahu di depan rakyat, lalu kini berperan jadi musuh demi cuci tangan. Dan di atas semua itu, Prabowo, sang presiden, bungkam bagai patung di tengah badai. Katanya pemimpin berani, katanya pendekar sejati. Tapi saat mafia Pertamina membuka borok, nyali Prabowo tiba-tiba mengecil. Tak ada gebrakan keras, tak ada ultimatum tegas. Padahal, jika benar Prabowo mau bersihkan negeri ini, harusnya dia jemput sendiri para tikus itu, seret ke depan rakyat, tunjukkan siapa yang mengkhianati bangsa, siapa yang memperkosa ekonomi negara hingga nyaris mati. Tapi apa yang terjadi? Negara ini makin mirip panggung opera. Para aktor berseragam rapi, berdasi mahal, bermain sandiwara di atas penderitaan rakyat. Uang 1.000 triliun jadi rebutan. Sementara rakyat sibuk menghitung recehan buat beli beras dan bayar listrik. Pertamina bukan sekadar BUMN, tapi sarang perampok kelas kakap yang lintah darat pun malu melihatnya. Rakyat tidak bodoh. Kami tahu siapa banditnya, siapa dalangnya, dan siapa pemimpin yang pura-pura buta. Kalau Prabowo hanya diam, maka sejarah akan mencatat bahwa dia bukan penyelamat, tapi penjaga gerbang bagi para pencuri. 1.000 triliun adalah tanda tangan pengkhianatan, bahwa negara ini bukan lagi milik rakyat, tapi milik segelintir penguasa tamak, yang menjadikan kita budak di tanah air kita sendiri.